kan Ibu, dilihat lingkungan sekolah kita ini kan ekstrakurikulernya banyak ya Bu ya. Kemudian di sini saya juga melihat adanya mading sekolah, dan yang selama ini saya perhatikan mading sekolah di sekolah kita ini belum berjalan dengan baik pemanfaatannya. Setuju enggak? Iya ya. Jadi saya tuh di sini berpikir bagaimana ya caranya anak-anak kita yang memiliki kreativitas yang tinggi ini karya-karyanya bisa dipublikasikan di mading sekolah kita, sehingga kreativitasnya, kemandiriannya, berpikir kritisnya ini bisa dikembangkan lewat mading sekolah ini. Menurut pendapat ibu-ibu bagaimana ya? Kalau menurut saya itu ide yang ibu bilang adalah ide yang bagus ya, karena kebetulan saya juga berekspresi kita anak-anak banyak sekali dia beberapa karyanya yang bisa diapresiasi oleh teman-teman di sekolah. Oh gitu ya? Iya, banyak banget ya. Jadi kalau misalkan itu bisa dipublikasikan lewat mading, saya pikir mungkin itu bisa melatih teman-teman siswanya yang ada di SMA 2 untuk tertarik mengikuti pembelajaran seni rupa. Siapa tahu juga kita bisa menggali lebih banyak profesi-profesi yang ada di SMA 2. Iya, selama ini kita kurang melihat karya mereka ya, pasti padahal di kita ada ekstrakurikuler seni rupa ya. Gimana Bu? Kalau dari saya, eskul multimedia itu sama dia seperti eskul seni rupa, banyak sekali hasil karya dari anak-anak yang selama ini paling di post di Instagram ya udah ya, di web sekolah. Iya. Mungkin tidak semua anak yang bisa melihat ke Instagram dan web sekolah, pas banget sama Mading sekolah sekolah. bisa dipakai dari sekolahnya. Salah satunya kegiatan dari eskul multimedia adalah kan anak-anak selalu meliput kegiatan dari Senin sampai Jumat setiap minggunya. Nanti kita punya kegiatan ada photo of the week, bisa di simpan. Wow. Ternyata banyak ya ide Iya. dia. Oh ada foto of the week. Iya, Oh foto iya. yang paling bagus yang anak-anak ambil dari hari Senin sampai hari Jumatnya. Nanti bisa. Wah keren tuh Bu Alia. Iya. Gimana nih Ibu? Boleh nggak kita pakai mading sekolahnya? Ya, untuk dari kegiatan literasi sebenarnya mading sekolah itu sangat selaras sekali dengan programnya kegiatan literasi. Betul, literasi juga kan ada mading sekolah. Nah, ini bisa berkolaborasi Bu Dia dengan seni, dengan media supaya kita bisa lebih mengaktifkan lagi info-info, kemudian hasil karya siswa-siswa juga bisa ditempel dan semua diakses sama anak-anak. Kalau selama ini kan paling anak itu hanya sekedar membuat infografis gitu kan dari hasil mereka berliterasi seperti itu. Nah, ini kan nanti bisa dikolaborasikan dengan dari seni, dengan hasil multimedia, pasti akan lebih menarik lagi. Luar biasa ya. Terima kasih loh, saya jadi tercerahkan gitu ya, dan ide saya itu serasa didukung sama ibu-ibu semua. Mudah-mudahan nanti saya akan coba buat programnya dulu ya, Bapak Ibu nanti mohon dibantu, mohon bantuannya, mohon bimbingannya dan kolaborasinya juga. Setelah ini saya akan sampaikan kepada pihak Wakasek dan kepala sekolah. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin dan maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini saya bertemu dengan Bapak dan juga menghadirkan Pak Basir. Tujuannya adalah untuk memohon izin tentang program yang jadi begini Pak, latar belakangnya dulu. Jadi saya melihat di SMA 2 ini kan kita memiliki majalah bimbing ya Pak ya. Ada 2 mading, tapi sepertinya penggunaannya itu belum optimal. Nah, kemarin saya sudah mengobrol dengan beberapa rekan guru Pak. Ada dari literasi, kemudian dari seni rupa juga, dari multimedia. Kita khawatir dengan permasalahan tersebut karena sayang aja Pak, mading tidak dioptimalkan dengan baik, sehingga kita berencana untuk membuat program mading ini dan juga
mengoptimalkan penggunaan mading ini sesuai dengan fungsinya. Nah, menurut Bapak sendiri dan juga Pak Basit, kira-kira bagaimana rencana kami tersebut? Baik, terima kasih. Saya selaku pimpinan di sini dengan senang hati apabila memang sarana prasarana yang ada di sekolah ini memang harusnya termanfaatkan dengan baik. Tetapi mungkin saat ini karena belum terkoordinir dengan baik sehingga kondisinya seperti itu, dengan senang hati maka Ibu lanjutkan program itu, dan mungkin bisa ditambah yang di depan itu ada yang baliho segala macam bisa dimanfaatkan untuk ngisi promosikah terkait dengan eskur atau terkait dengan penulisan anak mangga. Oh, baik Pak. Terima kasih. Saya mohon bimbingan dan dukungannya Pak ya nanti ke depannya. Kalau Pak Basit sendiri bagaimana, ada saran atau masukan terkait program ini? Betul kata Pak Kepsek tadi, seharusnya memang optimalisasi sarana itu harus dilaksanakan dengan baik sebagai sarana informasi untuk anak-anak juga, termasuk pengembangan karakter sama mengembangkan potensi anak. Karena saya yakin bukan 1-2 orang saja nanti yang akan memasang berita atau memasang kreasi mereka di mading tersebut. Jadi optimalisasi mading harus dilakukan. Iya, betul Pak Basit, seperti yang tadi Pak Basit bilang ya Pak. Jadi memang tujuan saya ini agar kreativitas, kemandirian, berpikir kritis siswa ini muncul di sini dan mereka bisa menghasilkan karya yang dipublikasikan gitu. Serta di sini juga saya ingin mengembangkan student agency mereka, bahwa mading ini adalah milik mereka, sehingga nanti choice mereka ada, voice mereka juga ada di sana gitu. Kalau disetujui berarti di sini Pak saya mohon izin ingin berkolaborasi dengan siswa SMA 2 dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan yang sepemahaman dengan program ini. Apakah diperbolehkan Pak? Mangga, dengan senang hati. Iya, terima kasih ya Pak ya. Pak Basit juga nanti mungkin saya minta bantuannya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di sini. Ada perwakilan dari MPK, ada perwakilan juga dari beberapa ekstrakurikuler ya. Ada multimedia, ada kreatif writing, ada seni rupa, ada juga dari Japanese Club ya. Baik anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian di sini, dan Ibu sengaja mengumpulkan kalian di sini sebagai bentuk perwakilan dari aspirasi dari siswa-siswi. Menurut Ibu kalian cukup mewakili begitu ya. Di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal yang menurut Ibu adalah masalah. Apa ya masalahnya? Jadi masalahnya gini ya, kita tahu di sekolah kita punya mading ya. Ada 2 mading ya, di dekat perpus dan di lorong ke arah APK itu kan ada ya, di antara PNR dan kelas 11 IPA 5. Nah, kalau Ibu lihat pemanfaatan mading saat ini itu masih belum optimal. Setuju enggak? Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana ya caranya agar mading di sekolah kita, kan sayangnya kalau tidak dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa menggali potensi kalian, kreativitas kalian, kemandirian, berpikir kritis, dan kalian mampu menghasilkan karya sehingga bisa dipublikasikan di mading gitu. Itu hal-hal yang ingin Ibu diskusikan. Pertama dulu deh Ibu ingin tanya pendapat kalian mengenai mading. Menurut kalian mading di sekolah itu menarik atau tidak? Terus penting atau tidak sih sebetulnya? Ada yang mau? Boleh. Sebelumnya
Untuk yang ada di sekolah itu, kalau menurut saya, kalau soal kepentingan ini dibandingkan dengan media sosial yang lebih mudah diakses, entah dalam Instagram OSIS atau Instagram ekstrakurikulernya sendiri, memang dinilainya tidak terlalu penting ya untuk mading ini. Tapi kalau menurut saya, mading ini bisa menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya lebih soal. Jadi kita jangan terlalu bergantung sama teknologi, jangan terlalu nempel ke HP gitu. Jadi kalau misalnya ada nanti kita bisa istilahnya kalau dari creative writing kita bukan cuma menulis untuk dituliskan di buku edisi kita saja, itu bisa ditampilkan dengan juga, lalu untuk sendiri bisa menyiapkan hasil karyanya dengan juga. Jadi tidak perlu mengakses Instagram atau media sosial yang terlebih dahulu, tapi langsung saja sekalian lewat mading itu yang lebih digunakan punya saja. Jadi kan mungkin ada yang lewat ATK atau data itu bisa sekalian ini apa gambarnya bagus atau jadi sekalian langsung apresiasi juga. Terima kasih ya. Jadi Ibu lihat dari hotel ini, kamu setuju ya dengan pengembangan mading di sekolah ya, karena kita nggak harus selalu dengan teknologi saja ya. Memang sudah ada ya, kita udah punya media sosial setiap ini dan kalian juga di sana mampu berkarya sebetulnya ya. Cuman kenapa tidak di media offline juga kalian berkarya gitu? Tujuannya tadi ya, agar semua siswa-siswi melihat minimalnya karya kita, karena nggak semua orang mungkin kalau Instagram OSIS, Instagram MPK atau ekskul masing-masing gitu ya. Ada lagi mungkin tambahannya dari yang lain, bagaimana? Setuju nggak dengan pendapat Farel atau mungkin ada hal lain yang mau disampaikan? Aku setuju sih Bu. Mungkin karya-karya bisa kita lalui lewat juga. Terus kita jadiin juga media sosial sebagai alat bantu informasi. Jadi kayak mungkin kita fotoin dulu nih madingnya, kayak ada apa nih, tapi ikutin dulu begitu gambar-gambarnya. Jadi biar orang-orang yang tadinya pakai media sosial dan yang masih nanti kayak penasaran gitu ya, bisa lihat ke madingnya juga langsung. Jadi media sosialnya tetap digunakan tapi dijadikan sebagai ajang promosi juga. Oke. Iya, baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ibu ini membahas lagi lebih jauh mengenai kira-kira hal-hal apa saja sih yang menarik menurut kalian, yang kalau kalian melewati majalah ini, kalian itu pasti akan baca gitu dari versi kalian, karena kan umur kita sudah bertahun jauh ya, tapi muka kita enggak. Pede ibu. Ya, baik, siapa ada yang mau mengumumkan pendapatnya buat? Sebenarnya hal yang saya lihat di dalam kami itu seperti hal-hal yang itu Pak, kayaknya gambar-gambarnya kan bagus, jadi kayak kalian itu di dalam itu, dan itu hal-hal yang tadi Pak itu yang di sini serta yang itu sering tidak melihat dulu. Itu dari. Oke, terima kasih. Mereka kan udah punya buku kreatif writing ya. Ibu penasaran, kamu udah pernah baca belum? Bagus, jadi harapannya dengan adanya mading ini, karena kamu tahu mereka punya potensi dan juga sudah menghasilkan karya-karya, kamu bisa baca karya-karya mereka juga ya, dan juga bisa menikmati gambar-gambar dari ekskul sendiri kita juga. Oke, baik, ada yang lain? Ya, boleh. Kan di sekolah kita ini sering kali membawa tentang karena masalah itu nanti di bulan Ramadan ada lagi. Mungkin kalau dari aku pengen lihat hasil-hasil karya mereka kayak gambar dari desain, gambar itu ada salah satu juga sampai kaligrafi itu jualan lagi bisa dipajang. Atau mungkin misalnya
dari voting, jadi jalan itu bisa jadi kita aku dari yang kita gitu, jadi voting semua awalnya kita akan cek terus seluruh anak voting dan terima kasih. Nah, kalau dari aku sendiri, yang aku lihat dari yang aku pengen lihat dari media itu mungkin kayak kan media itu nggak langsung kayak ada di pojok gitu, kayak misalnya di depan kita gitu, pasti di samping. Nah, yang bikin menarik itu pasti kayak kalau misalnya ada orang-orangnya dari media itu, gitu. Misal kayak ada puisi, dia itu dibikin jadi menarik. Ada misal kayak tulisan yang dibikin jadi warna-warni, atau mungkin ada kayak stiker-stikernya di situ. Atau mungkin juga kalau misalnya gambar itu yang diserupa itu mungkin lebih berwarna, ataupun kalau misalnya itu cuma sketsa aja itu mungkin bisa ditambahin kayak ada hal lainnya gitu, misalnya kayak dibikin jadi ada slotip yang apa sih kayak slotip yang slotip berwarna gitu ya itu. Nah, atau mungkin kayak bisa juga tuh kayak kontak gitu tuh menarik banget sih buat bentuk bisa jadi dari setiap school, misal kayak DC sendiri misal ada gitu bentuknya entah yang Jepang-Jepangnya gitu mungkin, kalau misalnya dari English Club gitu ada yang lain juga kan. Bagus ya, menarik kan, luar biasa ide-ide kalian. Mungkin masih ada lagi tadi, nanti bisa kita olah nih bagaimana menyatukan ide-ide tersebut gitu. Masih ada dari yang lain? Kita welcome, masih ada yang mau disampaikan? Mungkin dari hitung-hitung pasti sih Bu, kayak misalkan kan yang paling ditunggu dari yang semuanya itu korak. Nah, jadi kayak itu korak itu dijelasin di situ ada apa kayak gitu dibanding terus sama SBF ya. Nah itu SBF itu paling gitu. Juga nanti bisa dijadiin mungkin kayak yang buat di kelas 10 baru yang berbeda ya. Nanti itu kalau di situ kan waktu tahun lalu tuh aku lihat itu kayak di depan sekolah gitu kan, di depan kelas kayak yang kuliahnya. Kenapa nggak menarik aja kan kita selalu dari yang gitu. Jadi bisa ditaruh di situ itu terus kayak hias-hias gitu. Ya, jadi kalau Ibu boleh simpulkan, jadi kalian ini ingin madinya itu pertama berupa informasi seputar kegiatan sekolah ya, baik yang diselenggarakan oleh OSIS, MPK maupun ekskul main. Yang kedua juga memuat karya-karya kalian sendiri ya, baik dari creative writing, kemudian dari ekskul Japanese Club, dari sendiri juga gitu ya. Termasuk juga membuat hal-hal info-info yang menarik yang seperti tadi yang kayak gitu ya. Oke, itu bagus. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut kalian bagaimana ide-ide tersebut bisa kita munculkan? Siapa menurut kalian bagaimana mengolahnya, bagaimana memanagenya, siapa pelakunya gitu? Dan menurut kalian berlaku nantinya berperan mau sebagai apa nih? Apakah sebagai pembuat atau sebagai motivator atau bagaimana? Ya oke, baik, gimana tanggapannya atau sarannya mengenai hal tadi, siapa pelakunya, siapa yang memanagenya, siapa dan lain-lainnya, siapa yang masih di duluan? Oke, Pak. Untuk siapa mungkin kalau misalnya kita langsung mulai, kita langsung berikan istilahnya semua siswa langsung bebas, mungkin itu akan kurang efektif. Mungkin untuk sekarang kita yang ada di sini bisa membentuk semacam tim yang sekarang itu kan nanti masih ada dipegang oleh MPK ya Bu. Dan mungkin nantinya tim yang nanti kita akan buat ini bisa menjadi tambahan anggota operasional untuk mereka. Bisa juga membantu mengelola juga. Jadi untuk awal-awal mungkin kita bisa membuat pilot project dulu. Jadi misalnya untuk 1 bulan pertama ini kita dulu yang mengisi konten-konten yang ada di dalam itu. Nanti lalu setelah kita sudah matang bisa kita lanjut kita serahkan ini untuk semua. Jadi siapapun juga bisa. Tapi
karena tentunya pasti ada batasan untuk apa ada yang bisa dan boleh ada di mana itu, nantinya kita bisa berperan sebagai validator juga. Dan ini nanti akan menilai apabila ada juga guru yang bisa mengawasi kegiatan banding tersebut. Gimana yang lainnya? Iya, bagus ya pendapatnya ya. Jadi mau kalian jadi pilot projectnya, jadi tim awalan gitu ya, memberikan contoh lah bagaimana mading ini dikemas, kemudian nanti setelah itu tim ini akan tetap dan baru setelah itu hitung-hitung promosi mading dulu ya. Baru setelah itu nanti semua siswa berhak untuk mengisi mading. Menurut kalian enaknya pengaturannya bagaimana tuh? Terbatas atau boleh bebas siapa aja yang ikut atau bagaimana? Supaya lebih efektif dan menjangkau semua siswa. Menurut saya, jika orang yang boleh mengisi mading itu menjadi orang efektif, karena mungkin tadi jadi lebih kata-kata bagaimana. Jadi mungkin lebih baik pada kelas itu buat mesinnya. Jadi bulan ini misalnya kelas 11 apa, terus dan selanjutnya kelas 11 IPA SMP gitu. Dari teman-teman aku sih, kalau misalnya ada yang bisa kayak misalnya hari ini bisa hari kesehatan bisa diambil untuk SP, misalnya kayak SP yang bisa kebagian untuk menjelaskan supaya berisi tentang hari kesehatan tersebut. Terus misalnya SP Jepang juga bisa ini, jadi per SP juga bisa kebagian. Tapi perlu kita setuju. Kalau menurut saya, untuk perorangan itu kalau misalnya kita tidak nanti dikatakan itu dibutuhkan di validator kita ini untuk memilah mana saja karya yang bagus. Jadi mungkin kita orang bisa juga karena nanti beberapa orang pengen memperlihatkan karya yang memperbuat, jadinya makanya kita validator itu dibuat gitu. Kalau waktu itu kurang setuju sama harus berkelas nanti bergantian atau berbeda gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman saya ketika program inspirasi itu dikasih periode misalnya kelas 10 satu minggu ini terus nanti bergantian, nanti ini jadi bukan ajang untuk aspirasi, tapi justru malah menjadi obligasi untuk mereka. Jadinya mereka nantinya kurang nyaman atau kurang merasa mereka tidak merasa bebas istilahnya untuk beraspirasi di sini. Dari aku sendiri, aku setuju sama aku mau belajar. Kalau menurut aku, kalau misalnya dari sesi per kelas itu, misalnya tadi sebelum sesinya satu, tapi mereka kosong gitu, kalau mereka apa sama sebelum dua mau ini barang, jadi kayak beli tiga kelas tiga itu. Jadi menurut aku mungkin yang mau ngirim itu kirim ke kita dulu, baru kita yang bergerak. Iya, oke. Gimana nih? Setuju tadi yang mau sering berkelas gimana? Mau ada tanggapan dulu enggak? Menurut kalian bagaimana? Jadi kalau misalnya kayak gitu kan berarti cuma pelaksanaan aja kan. Aku setuju sih buat yang itu, soalnya kan ada beberapa juga orang yang tidak setuju atau mungkin proses kurang aktif gitu ya. Cuman kalau misalnya kelas ini kan juga lebih kayak mendorong sesuatu yang lebih aktif juga kan, biar kelasnya juga lebih ikut kontribusi terhadap lebih dari sekolah kayak gitu. Oke, tadi jadi ada dua ide ya.
bagaimana kalau kita coba dua-duanya? Coba dua-duanya nanti, kan tadi kalian mau bikin pilot project dulu ya. Nanti setelah bikin pilot project, lihat kalian ada dua ide ya. Yang pertama bagaimana kalau berdasarkan ide, jadi siapapun boleh gitu. Kayaknya siapa aja masuk istilahnya mungkin tim reaksi mading gitu ya, kayaknya. Nanti sama kalian tinggal dipilih-pilih gitu. Atau kalau misalnya karyanya banyak di satu bulan ini, mungkin bisa terbit di bulan berikutnya kayak gitu ya maksudnya. Tapi ada juga yang tadi kenapa perkelas, karena sifatnya untuk memotivasi nih biar mereka itu mau, jangan menyembunyikan bakatnya gitu ya. Jadi kan kadang kita temukan juga teman-teman kalian ya masih ada yang malu-malu mungkin, tapi kalau misalnya dijatah perkelas, siapa tahu yang awalnya muncul menjadi muncul. Menurut itu sih dua hal yang menarik ya, sehingga tadi ditawarkan bagaimana kalau kita coba aja dulu nih dua-duanya, nanti mana yang paling efektif, bagaimana kalau begitu, setuju atau enggak? Dalam malam-malam teman. Oke, selanjutnya ada lagi idenya mungkin yang belum terbahas apa? Oh, oke, boleh. Gimana? Setiap bulan itu kan ada kayak khusus gitu, misal kayak bulan ini, atau kayak sebelumnya, atau semacam yang lainnya. Itu bisa kan buat jadi tema bulanan. Misal kalau misalnya mau jadi tema bulanan satu bulan, misal temanya kayak sebelumnya itu bisa, kalau juga setiap minggunya gitu. Jadi buat setiap minggunya ini temanya ini namanya apa, itu bisa. Boleh ya, ide bagus juga. Jadi ada tema dalam setiap minggunya ya. Oke, berarti ini apa sih yang harus kita lakukan dulu? Berarti ini kira-kira apa? Buatin dulu. Oke, mau buatin dulu ya boleh. Nanti akan diinisiasi mungkin oleh anggota MPK ya, karena kan ini programnya berawal dari MPK, jadi boleh nanti sama MPK diinisiasi kita bisa bikin grup WhatsApp aja kali ya, grup WhatsApp MPK-nya berapa yang di bidang madu, berarti PJ madunya saja, kemudian nanti perwakilan dari Japanese berapa orang, 2 orang, kemudian seni rupa juga sama 2 orang, boleh dilibatkan juga kelas 10-nya ya untuk regenerasi. Terus dari creative writing juga ya 2 orang, kalau bisa multimedia juga ada 2 orang, sama satu lagi itu sih ingin ada English club juga ya. Ya, jadi biar bahasanya nggak Indonesia aja. Soal bahasa Inggris, kalau Jepang tuh ada puisi nggak? Jadi kalau aku tahu memang mereka tuh di sekolah sana, jadi itu mereka tuh bisa buat ada tugas kayak puisi itu, ada nama apa tuh namanya, itu mereka tuh kayak buat puisi yang kayak 2 menit itu. Ya, jadi paling kalau dari itu kayak gitu. Ya, oke, jadi tadi banyak sekali ya ternyata karya Jepang yang kita pun nggak tahu gitu ya. Mungkin nanti saya juga bisa sharing info beasiswa kali ya, studi atau gimana gitu ya. Kayaknya menarik juga. Ternyata ide dari kalian luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti keinginan atau ide kalian untuk membuat tim sekolah yang diprakarsai oleh MPK dan juga didukung oleh ekstrakurikuler yang ada di SMA 2 ini menjadi momen kolaboratif ya. Artinya kalian menunjukkan bahwa kita bisa kok kerjasama dan bisa mengoptimalkan majalah yang ada di sekolah gitu, sehingga para ibu nantinya
Mading itu yang mading milik kalian semua gitu. Madingnya SMA 2 dan kalian bangga gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada, cukup. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditambahkan, Ibu tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf ya mengganggu waktunya. Ini kali kedua kita kumpul lagi ya. Sebetulnya tujuannya sama. Saya mengundang Ibu Asti, Bu Yani, sama Bu Alia ke sini membahas apa yang kemarin sudah kita bahas. Jadi saya kan ada kita ngobrol kemarin, saya sudah mendapat legalisasi dari Bapak Kepala Sekolah dan Lokasi Kesiswaan untuk meneruskan program ini. Kemudian saya juga sudah mencoba mengambil ide-ide dari anak-anak mengenai program Mading ini. Ternyata dari merekanya sendiri, ibu-ibu, mereka itu sangat tertarik sekali dengan program Mading ini karena menganggap ini adalah ruang kreasi mereka gitu. Ditambah lagi sebetulnya mereka juga bukan jenuh ya, tapi Bu jangan terlalu media sosial karena selama ini kan kita semuanya serba diposting di medsos ya. Kita juga sebetulnya ingin yang langsung gitu, fisik gitu. Oh ya udah, kebetulan jadi saya seperti gayung bersambut ya. Bahkan ide mereka itu Bu dari kemarin kan yang berkumpul itu MPK, kemudian perwakilan ekstrakurikuler ya. Mereka itu inginnya Bu bagaimana kalau kita membuat tim mading aja gitu. Kita bikin pilot projectnya, kemudian nanti kita ajak teman-teman kita yang mau memberikan karyanya itu masuk dulu lewat kita. Nah, menurut ibu-ibu bagaimana nih tanggapannya, atau punya ide lain mungkin yang bisa kita kembangkan bersama? Kalau menurut saya sih bagus ya ide dari anak-anak. Jadi anak-anak diberikan keleluasaan untuk menghandle mading itu ininya seperti apa. Kita lihat dulu nanti minat dari anak, kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa yang di awal. Apabila memang ada perbaikan harus di evaluasi, nanti kita baru buat evaluasi jadi supaya anak merasa oh iya saya diberikan ruang ini untuk berekspresi dulu. Nah betul Bu, karena yang di sini yang saya ingin tingkatkan itu adalah student agency mereka, kepemilikan mereka terhadap mading sekolah ini gitu. Kalau saya dari bidang literasi setuju sekali ya Bu ya, karena sebelumnya kan saya juga sempat kebingungan untuk program mading literasi itu kan tadinya memang rencana digilir per kelas gitu. Ditambah melihat madingnya kita kemarin dan kebetulan ada kegiatan mengadakan mading dan mereka pun alhamdulillah ya menyambut antusias ya dan semangat sepertinya ya ingin membuat mading dan ingin membuat timnya sendiri. Kebetulan jadi kita bisa berkolaborasi Bu ya dengan literasi. Jadi kita bisa bisa memberi kebebasan juga kepada anak MPK untuk membuat pilot project ya, piloting projectnya. Saya menyambut dengan senang Bu ya, dengan senang hati. Sudah setuju berarti ya tim literasi. Saya setuju dari tim literasi
kolaborasi, setuju sekali. Sepertinya nampaknya kedepannya saya juga akan merepotkan dia nih. Kita semangat sama-sama. Justru saya kebingungan kemarin bagaimana cara teknisnya, bagaimana gitu pelaksanaannya. Alhamdulillah ya. Sama seperti gayung bersambut juga. Dari Bu Alia mungkin ada tambahan. Seperti yang kemarin kita bicarakan ya Bu ya, kan saya bilang anak-anak tuh nggak mau melulu apa-apa yang di foto yang dihasilkan tuh dipostingin di sosial media. Ternyata anak-anak juga punya masalah tersebut ya Bu. Saya kira tuh karena anak-anak Gen Z ini pengennya serba sosial media, serba digital, nggak mau yang enggak ya. Enggak, saya sangat bersyukur banding kita yang sudah ada ini yang mau kita kembangkan kembali itu sangat baik dengan anak-anak. Anak-anak pun sudah mau ada yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini menurut saya menjadi angin segar ya Bu ya. Dan anak-anak tuh ada yang bertanggung jawab gitu, tidak akan jadi mati ya. Jadi akan berjalan kalau ya, misalkan tiap kelas-kelas saja nanti akan ada yang matinya, ada yang stopnya. Kalau tanggung jawab dia mau ngurusin. Dan bosan juga mungkin ya, kecuali kalau setiap kelas itu kayak terpaksa kalau gitu ya, kalau terpaksa. Tapi kalau dari arus seperti lebih betul. Tidak dengan paksaan, dengan sukarelanya, dengan happy-nya kan pasti akan. Dan saya sebelumnya Bu sempat berpikir gini, pikiran saya mading itu memang yang tadi hasil karya fisik anak langsung gitu ya, dengan dia membuat karikatur, membuat karya-karya lah ya gitu, mau fiksi ataupun non fiksi ditempelkan. Ada yang bilang pada saya, kan sekarang sudah zaman tadi Gen Z ya, anak sudah lewat posting upload di medsos, kayaknya sepertinya tradisional gitu seperti itu. Tapi menurut saya memang seharusnya anak seperti itu dulu tuh. Jadi tidak selalu karya anak itu diupload di medsos ya. Ternyata mereka butuh apresiasi juga melalui media mading sekolah gitu ya, nggak hanya medsos. Berarti teknologinya ditingkatkan tapi tidak meninggalkan. Tidak ada. Saya sangat setuju sekali. Terima kasih sangat setuju Ibu Cantik. Saking senangnya saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi bersama karena dari anak-anak juga kemarin mereka bilang Bu kita juga butuh bimbingan guru ya, terutama untuk menyeleksi karya-karya ini karena kan kita juga harapkan kebebasan berekspresi ini tentunya tidak melanggar norma dan etika yang ada. Tetap kita harus ikut berperan ya. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan program kita lancar ke depannya. Saya minta bantuannya, dukungannya dan juga kolaborasi. Dengan senang hati ya Bu ya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.